Kamu tuh namanya Jebung, itu beneran Jebung? Bukan, di akte kayaknya sedih deh kalau nama aku beneran Kenapa? Jebung. Oh iya benar. Jebung tuh nama ikan. Make me Aphrodite, oh make me one and only. Si Mariah Carey tuh, dia tuh kan nyanyinya pakai suara asli, kayak dia lepas gitu kan. Karena udah nadanya meliuk-meliuk, nadanya tinggi, jadi aku nge-cheat, aku pakai biar lebih santai pakai suara kepala gitu aja, santai. Suara kepala tuh gimana? Hai Besti, welcome back di To Be Honest. Aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Life Temen. Episode kali ini kita kedatangan konten creator, musisi, penyanyi muda yang punya 6 juta followers di TikTok. Oh wow, siapakah dia? Langsung kita sambut Jebung. Apa kabar Jebung? Apa kabar? Aku baik, aku sehat. Soalnya aku memang agak budek. Aku gitu juga, kan. jadi mungkin kita ntar udah pakai beginian telinga tapi tetap banget gak ya. bisa denger. Tapi Aku sama. baik, aku Alhamdulillah. sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah, 6 juta followersnya sehat semua? Gak bisa aku tanya satu-satu ya? Tanya, kita harus menjalin apa kalau silaturahmi gitu sama ya. bukan itu misalnya maksud gue kayak hubungan ya gitu dah pokoknya ya. Erat Ya. Semoga pada sehat semua followers 6 iya, juta iya. followersnya itu ya. Get well soon. Get well soon. Kita get well soon. Siapa tahu ada yang sakit. Iya benar, get well soon, get health. Get health. Aku penasaran nih, ya Allah, kamu tuh namanya Jebung, itu beneran Jebung? Bukan, di akte kayaknya sedih deh kalau nama aku beneran Kenapa? Jebung. Oh iya benar. Jebung tuh nama ikan. Beneran gak sih? Enggak, iya, aku juga baru tahu pas aku nge-search nama Jebung di Google. Nama ikan. Nama Kenapa namanya ikan apa jadi udang gitu? sebuah perairan ya? Ada sebuah spesies bernama Jebung. Jebung. Tapi sebenarnya aku dipanggil Jebung tuh karena namaku disingkat. Karena namaku pasaran. Apa? Jessica. Bungnya? Bunga. Jessica Bunga. Terus di SMA aku tuh Jessica ada 4. Jadi terus kelas kita sebelah-sebelahan. Jadi kalau dipanggil kayak Jess, set. Wah, girl Semuanya. band bener-bener cherry bell banget gitu, langsung kayak set. Oh, gitu. tapi semua emang kalau yang sekolah namanya sama tuh suka ada singkatan-singkatan iya, gitu ya? tiap-tiapnya ada singkatan, gak cuma aku doang. Ada Jess apa. Saya Jebung Oh, gitu. Jebung. Kenapa nggak Jezeng? Jezeng. Kenapa gak Singa ya? Jessica Bunga. Singa. Gitu. Oh, jadi singkatan namanya, Iya. bukan nama asli. Tapi ternyata pas di googling adalah sebuah perumpamaan hewan-hewan perairan. Sedih makanya. Gak ada makanya. masalah, tapi kan di 6 juta followers. Wow, Iya sih, waktu nggak itu ada masalah. namanya jadi Jebung karena ganti username pas sekolah. Jadi tuh saking Oh. banyaknya yang manggil Jebung, orang tuh nanya kayak Instagram lu apa sih Jess? Kok nggak ada ya gitu, cari Jebung. Kayak akhirnya capek, ya udah lo gue ganti aja jadi Jebung. Jadi Awalnya tuh Jebung. nama aku di Instagram tuh nama asliku. Jessica Bunga. Iya. Tapi ternyata membawa hoki loh. Ternyata Jebung. membawa hoki, teman-teman. Mungkin ini alhamdulillah loh. berkat ikan-ikan dan udang-udang yang akhirnya terrepresentasikan oleh aku. Alhamdulillah. Mungkin aku ganti nama juga kali ya. Apa ya? Gurame. Gurame air. Gia Gurame. Gigu. Jadi kayak orang-orang Jepang ya. Gigu. Kayaknya nggak akan ngangkat juga nama gue. Gigu-chan. Gigu Chang. Bagus. Cantik. Oke, sebelum kita kepoin karir kamu, cerita dong kamu tuh orang asli mana sebenarnya? Jakarta seumur hidup. Seumur hidup kamu Jakarta. Seumur hidup iya. Dari Seumur hidup lahir? Jakarta Timur. Tapi mama papaku orang Batak, papaku asli Medan. Berarti Batak, Medan. Iya. Tinggalnya di Jakarta. ini emang kita lagi ngisi biodata ya. Oh iya. Kependudukan. CV kah? Iya. Ini ya. Emang di sini harus tahu kita tinggal di mana, orang tuanya siapa, gimana dan Tapi semua aku kita dari harus lahir tahu. udah di Jakarta. Orang Jakarta dari awal. Dari awal. Dari awal. Puasa enggak ya? Dari awal iya. menarik napas, saya sudah menapakkan kaki di Jakarta Di Timur. Jakarta Timur. Iya. Oke, kita sedikit throwback kali ya sama konten Jebung yang viral banget. Ih, Nih, malu. kita ada videonya. Malu. Bangga loh kalau viral tuh. Kenapa harus malu tuh, suaranya bagus sama kayak aku. Karena Nggak aku kalau aku tahu itu akan viral, aku nggak akan begitu. Harusnya gitu. gimana coba? Kayak- Kalau kamu gini, kamu mau mengulang waktu nih. Enggak, Kamu suaranya mungkin kayak oke gitu, tapi kayak
kayak lihat dong kayak tong sampah ada di situ. Enggak loh, mau pakai gaun gitu, wing gitu ya. Kayak apa, kayak ada angin-angin kayak Oh, gitu, dari pose kipas apa angin. gitu. Tapi itu saya tuh kayak beneran gak expect apa-apa, itu beneran Iseng. iya tengah malam gabut. Terus kayak rumah lagi sepi nih, bisa diteriak-teriak gitu. Kok gue nggak pernah ada gitu ya? Gue tuh kalau iseng-iseng juga nggak pernah jadi apa-apa loh. Akhirnya bikin video ini gitu loh, depan kamar mandi lagi. Aduh. Nggak ada masa, tapi yang penting viral. Ini hokinya emang begitu, ada tong sampah nyaring bunyinya. Coba dong kamu remake lagi video ini. Remake. Ya, mau pakai angin-angin nggak? Gimana ya? Ya. Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Ih, bagus suaranya. Gue suka sih yang tahu bisa nyanyi gini nih, kayak Aku yakin lo bisa. iya, aku bisa kan. Iya, Aku seneng disemangatin gini walaupun sebenarnya nanti jangan. By the way, kamu ini kabarnya bisa bikin lagu cuma dari 3 kata. Beneran? Kadang-kadang kalau dapat ilham lah. Crazy. Coba kita tes ya. Coba ya. Buat lagu dari kata Bestie, To Be Honest, dan Bun. Bestie, To Be Honest, dan Bun. Oke. Ih, bisa dia langsung. Oke. Ntar ya, kita bentar kita berpikir. Man. Masih Bentar bisa bentar mikir, gue nggak bisa mikir. Semangat. Oke. Ya menunggu di sini. Hey, my bestie, apa kabar denganmu sayang? To be honest, aku di sini menunggu hadirmu. Datanglah, warnai hariku. Ku rindu memanggilmu dengan panggilan kita, my bun. Oh my God, kok dia bisa gitu sih? Ya nggak salah aja Kak. Ya tapi bisa, kalau gue paling ya bun, to be honest gitu. Dia ada kata-katanya mewarna-warni hariku menunggumu gitu, bisa gitu ya. Emang otaknya emang lagu. Otaknya katalog karaoke gitu ya. Kok bisa gitu. Tapi pernah gak sih ngalamin writer's block? Pernah. Saat Kayak kapan? bengong gitu. Sampai lama, tapi tadi gak ada bengong-bengongnya. Yo mikir-mikir nyanyi jadi lagu. Tapi pernah banget kayak bingung mau ngapain gitu, pernah sampai gak ada inspirasi. Mungkin karena waktu itu lagi gak banyak ketemu orang ya. Jadi kan kadang-kadang kalau bikin lagu kan paling enak sebenarnya kalau lagi banyak cerita yang mau diceritain gitu. Terus waktu itu kayaknya hidup kayak datar-datar aja nih gitu. Kerjaan juga cuma tiduran di kasur, scroll-scroll ini. Jadi gak ada yang mau diceritain. Akhirnya pas mau mulai nulis tuh apa ya yang mau diceritain? Kasur ya kan? Kasur empuk, bikin Mars kasur empuk. Iya, coba itu mungkin bisa inspirasi. Aku suka ngasih ide ke orang yang aku juga gak bisa ngelakuin sih sebenarnya. Tapi Brilian kan? Brilian, unik, brilian, benar-benar mengubah hidup ini dan industri ini secara keseluruhan. Thank you. Emang aku di sini selalu dibilang kayak gitu walaupun sebenarnya cuma nyuruh orang doang misalnya. Kamu katanya punya lagu sendiri juga? Iya. Apa? Coba ceritain dong. Aku pertama kali ngeluarin lagu dengan nama Jebung ya, itu tahun 2021. Iya. Waktu itu judulnya Kasafa. Tentang singkong. Beneran? Iya. Coba gimana dong nyanyiin? How it sit there staying still and looking fire and hot. Ooh, what a sight. Buttery and smooth, oh God, you're not in sight, but somehow you travel my mind. Gitu. Singkongnya jadi bagus begini. Tadi gue gak nyangka lagu singkong mesti jadi kayak begini. Iya, jadi tuh Gua aku pikir lagi pengen bikin love song Kak, tapi aku lagi gak suka sama siapa-siapa. Jadi singkong. Jadi kayak aduh gue suka apaan ya, aduh gue cinta banget makanan kesukaan gue singkong. Jadi akhirnya bikin love song untuk makanan favoritku. Jadi nggak ada bagian di situ yang kayak singkong goreng. Iya, gue pikir malah kayak singkong gitu kan. Nggak Gue pikir ada, gitu, ternyata kok nggak ada, bagus sih singkongnya naik derajat gitu. Iya, jadi sebenarnya lagu Kasafa ini bisa juga kayak kita sampein buat orang, buat apa. Tapi kalau aku pribadi nulis ini buat singkong goreng specifically yang ada di gerobak-gerobak dan pecah itu loh. Dan itu buat dia. Buat dia. Tapi bagus loh lagunya kok.
gue pikir tadi nggak kayak gitu, emang selalu dar dor ya, kayak kok bagus lagunya, kayak bukan singkong ya gitu. udah. Tapi gue pengen tahu deh, kamu tuh mulai nyanyi itu kapan dan kenapa nyanyi? Aku mulai nyanyi umur 4 tahunan, 4 tahun 5 tahun. Kayaknya awal-awal di mama ngeliat gitu pas papaku suka nyanyi di mobil, kayak nyanyiin apalah gitu di radio, aku suka ngikut-ngikut. Kayaknya nih anak suka deh gitu nyanyi. Akhirnya dibawalah kayak les nyanyi, dibawa ke Padus apa. Terus mulai dari situ nggak berhenti, udah nyanyi sampai Ada sekarang. turunan penyanyi nggak? Sebenarnya karena orang Batak kali ya. Iya ya. Mungkin walaupun kayak Jadi nggak udah semua keluargaku bisa nyanyi, tapi memang setiap bulan pasti ada aja acara nyanyi gitu. Tapi papaku memang dia bisa nyanyi. Tapi kamu pernah ikutan pencarian ajang bakat ajang kecil? Ajang Pencarian bakat. Sabar, lagi puasa nih, sabar. Ya sebenarnya gue nggak puasa, cuman hawa-hawa puasa masuk dalam diri gue. Ajang pencarian bakat kecil. Sebenarnya dari kecil, iya, dari iya. kecil iya. Jadi sebenarnya audisinya semuanya diikutin sih. Semua audisi pokoknya aku ikutin deh. Pokoknya mureh bener. Tapi hasilnya gimana? Oh gagal. Oh tapi tidak ada masalah. Oh tidak ada Siapa masalah, nyanyi? tidak ada masalah. Mental menjadi baja Iya, gitu loh. mental gue gitu. Gitu. Dari umur 8 tahun, 9 tahun tuh udah pertama kali ikut audisi. Baik kayak audisi yang di TV nasional ataupun audisi-audisi festival gitu ya. Terus ya ada yang lolos, ada yang nggak dapat sama sekali. Ya udah gitu, setiap tahun pasti ikut. Sampai terakhir aku audisi itu kayaknya pas lulus SMA deh. Terus habis itu kayak udahlah gue kuliah aja gitu. Ingat nggak apa aja pencarian bakat itu? Oh sebutin aja gak pasti ikut. Pokoknya dari aku umur 8 tahun lah tuh. Enggak umur 8 tahun. Indonesian Idol Junior tuh umur berapa tuh? Umur berapa? Pokoknya pas pertama kali Indonesia Junior keluar, aku pernah ikut. Indonesian Idol berarti pas pertama kali umur aku bisa, berarti umur 16. Pertama kali aku umur 16 tuh berarti tahun berapa tuh ya? Tahun 2017 itu aku pokoknya dari tahun 2017 berarti sampai tahun 2020, 2019 tuh aku ikut audisinya terus. Ikut Idola Cilik apa sih? Ikut apa lagi? Ikut. Gue gambar maksudnya lapar loh. Say. Ada lapar. Oh ikut semua tapi didukung sama orang tua ya. Oh iya dianterin gitu, ditungguin. Apa? Sampai gagal deh. Masuk ke berapa Pokoknya besar? cuma sampai pokoknya kalau yang audisi ya biasanya yang sampai TV, yang audisi yang TV itu aku tuh nggak pernah lolos yang sampai di depan juri yang kayak juri di TV gitu, nggak pernah. Jadi cuma sampai di depan kru TV yang di bilik-bilik yang kayak silakan gitu. Oh gitu ya, di bilik-bilik yang kayak, gitu ya? Iya, yang di bilik-bilik. Biasanya kan kalau yang di bilik-bilik silakan. Terus dikasih kartu, ini terus habis itu kita nebak-nebak ini artinya ini apa gitu kan. Ini kru TV sebenarnya. Iya. Parah lu nggak ngelolosin dia. Aku begitu, aku cuma sampai situ doang. Paling yang kayak kan di situ kan ada banyak tahapnya. Pernah lah sampai kayak tahap akhir di situ. Terus yang nggak pernah lanjut yang kayak udah di depan Mas Anang lagi begini gitu, nggak pernah. Mungkin sekarang mau diulang lagi nggak? Mau nggak mengikuti pencarian bakat? Capek ya, kayaknya nyanyi begini aja gak sih? Kayaknya ya udahan deh ya gitu. Ulang lagi dari awal udah di depan orang kecil. berjuri lagi kayak capek juga. Jadi kamu mulai aktif bikin lagu tuh kapan? Dari umur berapa? Pertama kali bikin lagu yang aku tulis beneran gitu kayaknya SMP deh. SMP. Udah bikin lagu dan rilis lagu. Tapi sebenarnya kalau kayak mengarang-ngarang nada itu tuh udah dari SD-SD-an. Tapi kayak misalnya ada nada kayak 15 detik nada nih yang aku buat sendiri di kepala. Aku anak suka berhayal kan, suka kayak apa kayak gitu. Gitu. Terus suka kayak ada nada yang aku buat sendiri yang memang suka aku ulang-ulang dalam seminggu itu atau 5 hari itu. Itu kan sebenarnya aku lagi buat lagu ya. Tapi nggak pernah aku catat, aku nggak ngerti aja kalau itu lagi nulis lagu. Itu pokoknya ada yang aku lagi suka aja yang aku buat-buat gitu. Tapi muncul beneran pertama kali nulis kayak ada liriknya, ada bagannya, ada judulnya itu SMP kelas 2-an kayaknya. SMP kelas. Iya, kamu bisa main musik apa aja? Alat musik? Nggak bisa. Kalau nggak bisa? Oh ya bisa mencet chord lah. Apa? Deng. Iya cuma kayak deng gitu.
chordnya apa C Oh. gitu. Tapi kayak itu pun nggak bisa yang kayak kalau misalnya ada orang nyanyi nih, mainin dong iringin terus abis dari C kemana gitu, nggak bisa. Oh, tapi kalau bikin lagu dia bisa, kamu Di bisa. kepala aja. Makanya aku kalau bikin lagu kan pasti ditemenin ada produsernya, ada yang iringin. Nah itu bahasanya kadang-kadang kan aku karena nggak bisa main ya. Jadi memang telepati konsepnya Kak. Jadi kayak bisa chordnya yang kayak gitu. Oh, jadi dia Karena ngikutin secara gitu. teori kan aku gak terlalu tahu ya. Tapi ya makin kesini kan pasti makin banyak yang dipelajari lah dikit-dikit. Oke, karena kamu punya pengalaman bernyanyi sejak kecil, sekarang aku punya challenge buat kamu. Oh no. Nama gamesnya adalah bernyanyi dengan tertawa. Oh, Nanti akan muncul sebuah judul lagu dan kita, Oke. kok kita lagi sih? oh kamu harus ikut Gak berarti. bisa dong. Aku gak boleh sendirian. Aduh, ini lama-lama hostnya juga diinin. Kita akan menyanyikan lagu itu dengan tertawa. Oke? Kita mulai. Aduh ketawa. Oke, gimana ketawa? Itu tadi ininya kalau orang ada. Iya itu gitu. improvisasi ya teman-teman. Mungkin memang nggak di rumah nggak ngerti. Nggak Tapi ngerti. Kita musikalitas Gagia tuh Tinggi di banget. atas Gue gitu. baru sadar, gue bisa nyanyi Iya Kak. dengan tertawa doang. Walaupun agak bengek ya, sedikit ya, gak ada masalah. Tapi kita bernyanyi loh. Menurut kamu lebih susah bikin lagu atau bikin konten? Bikin apa ya? Kayaknya bikin konten deh. Kenapa? Karena kalau bikin lagu, aku tuh selalu bisa nemuin moodnya gitu. Kalau bikin konten tuh kadang kayak mager gitu. Mager. Iya. Jadi kalau bikin lagu mah selalu ada Kalau kepengen gitu. kalau bikin lagu tuh selalu semangat. Kayak, ayo gitu. Kalau Yo, gitu ya. bikin konten tuh kadang ada momen aku malas melihat wajahku. Sumpah, ada begitu? Iya. Ada momen seperti itu. Iya, males. Terus apa yang kamu lakukan ketika Karena kan- kamu merasakan itu? Iya, aku nggak bikin aja sih. Yaudah deh, gue males deh gitu ya. Iya, tapi memang untungnya aja konten aku kan lebih banyak nyanyi ya. Jadi kadang-kadang asalkan aku nyanyi sebenarnya aku selalu happy aja gitu. Jadi dan kayaknya pendengar aku kayak tahu gitu sih, aku kayak bukan jenis content creator yang setiap hari muncul, yang setiap saat ada dan begini gitu kan. Gimana begini? Ada dan begini gitu. Aku memang jenis yang kayak hilang dan dudar gitu. Oh, ya sama gitu. kayak aku. Tapi ya dada-dada gitu teot lagi Karena gitu. menurut aku orangnya yang lumayan transparan sih. Jadi kalau kayak kelihatan energinya sebenarnya lagi lemes atau lagi sebenarnya nggak mood bikin, kelihatan banget di layar. Oh, nggak bisa menyembunyikan Iya, gitu nggak ya? bisa yang kayak lagi lesu terus tiba-tiba oke, action teman-teman gitu. Nggak bisa, dia Iya, memang jadi lagi apa adanya. pasti kelihatan dari matanya gitu. Jadi aku paling suka bikin konten ya pasti kalau lagi energinya bisa menyebar dengan baik. ke Oh, teman-teman seperti gitu. udang dan tadi apa Iya. ikan-ikan itu, benar harus mengikuti. Nah, ngomongin soal konten nih ya, sekarang kan konten kreator tuh udah makin banyak banget. Iya, Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih kayak penurunan views? penurunan views itu pasti nggak mungkin Pasti enggak. Iya. Emang iya? Kalau sebenarnya ya kalau sekarang kayaknya views itu kan nggak mungkin, kalau kita konsisten ya nggak mungkin turun terus, nggak mungkin naik terus selamanya. Pasti kayak begini sih. Nggak mungkin kayak ngung atau gini Iya, gitu ya? Pasti ada penurunan. apalagi kalau udah lama gitu, apalagi kayak udah tahunan, nggak mungkin kayak terusan begini, nggak mungkin kayak begini terus gitu. Kamu tipenya suka ngeliatin views nggak? Nggak terlalu sih. Ya udah ngepost aja gitu. Iya, yang paling utama ternyata kalau dulu sempat ada momen begitu yang kayak ini orang kenapa ya nggak nonton gitu. Ternyata tapi setelah aku perhatikan saat aku merhatiin viewsnya terus kayak mencoba bikin sesuatu yang apa ya kayak Bikin views ya tinggi kayak gitu. mikirnya terlalu banyak, jadinya konten-konten yang dihasilkan juga jadi kayak agak semi maksa gitu. Oh loh. iya iya. Jadi iya, aku iya, pengen paham. kayak
ayo kita rilekskan badan kita. Bener. Udah gitu. Jangan terpatok oleh views gitu ya, biar kayak tetap mengalir apa adanya. Walaupun tetap aja kita ngeliatin komentarnya, kita ngeliatin analyticsnya mereka suka apa enggak gitu kan. Tapi kalau konten-konten yang santai sih karena tujuannya, karena konten utama aku kan nyanyi ya, jadi itu yang lebih diperhatiin lah kayak viewsnya dan lain-lain. Tapi kalau konten-konten aku santai yang lain itu kan tujuannya kayak lebih ngasih lihat aku nih orangnya kayak gini loh gitu. Jadi nggak terlalu dilihat sih viewsnya kayak gimana. Tapi pernah bikin kamu drop nggak pas ngeliat views kamu turun? Dulu awal-awal zaman-zaman itu tadi yang viral itu. Karena kan itu video yang viral itu tuh maksudnya bukan yang kayak aku sudah merintis karir sebagai content creator selama bertahun-tahun lalu ada video ini, bukan itu Kak. Jadi kayak beneran aku nggak pernah bikin video, ya paling adalah kayak bikin video-video lucu sama teman aku, cover sekali 2 kali, dan cuma buat teman-teman sekitar doang. Followers gak ada, ya di bawah 100 lah mungkin waktu itu. Terus tiba-tiba keluar video Dark Horse itu kan viewsnya di luar nalar ya, itu Dark Horse viral langsung. Viralnya kayak wow gitu, kayak angka yang sebenarnya too good to be true gitu. Sedangkan sebenarnya kan angka-angka kayak gitu nggak bisa kita expect untuk terus ada kan. Dan pas udah berbulan-bulan awal ya itu stabil tuh, misalnya jutaan terus, tapi kan nggak mungkin begitu terus kan. Terus akhirnya pas sudah mulai kayak udah mulai tahunan, terus ngelihat sebenarnya viewsnya masih banyak, tapi karena pertama kali aku muncul nih, video pertama aku loh Kak, langsung ratusan juta, itu kan aneh kayak pasti pas ngelihat viewsnya turun ke mungkin kayak berapa ribu, berapa ratus ribu, itu kayak kenapa ya, gue salah apa ya, gue ini ya, gue berarti ini ya. ada gitunya. Iya, kalau dulu karena nggak ngerti sebenarnya kayak jadinya lebih nyalahin kayak konten gue kenapa, bukan yang kayak memang sebenarnya semua content creator pasti ngelewatin momen-momen ini gitu loh. Namanya kayak audiens kan nggak mungkin ngeliatin kita betah setiap hari, setiap saat, setiap momen gitu kan. Dan mungkin ada saatnya juga kayak aku harus switch up konten aku juga gitu kan. Itu awal-awal sempet itu kayak ngedrop, mungkin karena itu sih efek video pertama aku viralnya segitunya. Viral gila banget gitu ya. Iya, jadi kayak pas ngelihat angka-angka lain tuh nggak ngerti kayak apa iya kok segini gitu. Kayak wow gitu. What happened I know gitu. Oke. Nah, tadi pas si viewsnya turun itu apa yang kamu perbuat? Kamu melakukan apa? Sampai kamu bisa kayak ya udahlah, gue bikin konten sepengennya gue aja deh, gue nggak terlalu stres dengan si views ini gitu. Sempat lama sebenarnya bete-nya kayak berapa lama? Sebenarnya sempat berbulan-bulan kayak stres gitu. Apalagi kan itu sendirian di rumah ya, lagi COVID waktu itu. Terus akhirnya nyari hiburan lah buat diri sendiri. Waktu itu bikin akun lain akhirnya. Jadi aku punya 2 akun. Bedanya apa? Yang satu nggak nyanyi, yang satu aku kayak cuma main-main doang gitu. Karena waktu itu saking aku kan ngedown banget, jadinya ngefek ke kayak suara gue kali ya gitu. Jadi kayak kemana-mana. Iya, jadi kemana-mana. Jadi kayak gue capek, gue nggak mau ngelihat konten nyanyi gue gitu kan. Akhirnya bikin akun lain lah, nggak mau nyanyi. Waktu itu sempet kayak nggak mau nyanyi lah gitu. Terus bikin akun lain, jahil aja, bikin konten-konten lain. Dan waktu itu juga bertepatan baru ngeluarin single pertama, jadi ngepromoin lagu pertama pun gak mau sambil nyanyi-nyanyi karena kayak udah stres juga ngelihat konten-konten nyanyi aku, kayak kenapa ya gitu. Ternyata itu malah ngasih warna yang baru gitu loh. Jadi kayak ada napas baru, ketemu audiens yang baru, karena sebelumnya ternyata aku ngerasa dulu kan kerjaan aku nyanyi terus ya. Terus itu tuh lumayan sulit sebenarnya konten musik tuh, konten cover untuk aku kayak ganti-ganti mau divariasiin kayak gimana ya gitu. Dan akhirnya aku nemuin cara aku untuk bisa ngembangin konten-konten aku, musik aku ya, dengan cara nyobain jenis-jenis konten lain gitu, walaupun secara nggak sengaja ya, awalnya gara-gara stres nggak mau nyanyi, akhirnya bikin akun lain. Terus waktu itu sempat bikin video-video lucu, bikin video
kayak ngevlog doang, bikin video cuma ngasih lihat aku lagi bikin lagu, bikin video apa, ngomong apa, pakai sound. Itu kan nggak pernah sebenarnya aku lakuin tuh, aku nggak pernah sama sekali Kak kalau di konten-konten aku sebelumnya. Terus ternyata pas dari situ untuk pertama kalinya aku ngerasa seneng bikin konten karena kalau dulu orang itu kalau komen itu nggak ada yang ngajak aku ngobrol, jadi kayak Kak request dong. Gue kayak mesin karaoke gitu, kayak nggak ada yang mau ngajak gue ngobrol, kayak nggak ada yang mau tahu hidup gue apaan, nggak ada yang mau tahu apa. Pernah Kak lagi live terus aku tuh kayak pengen cerita deh gitu kan, iya namanya orang live, terus ada yang komen yang kayak apa sih, kayak udah Kak nyanyi ini aja dong, request Mariah Carey. Kayak Spotify. Perasaan gue lagi pengen ngomongin ibu gue nih gitu. Kayak Spotify, minta lagu terus. Iya, aku bener-bener kayak jukebox. Asli, bener-bener kayak mesin karaoke Kak. Terus aku kayak makanya mungkin aku jadi udah stres, gak bisa connect sama audiens sendiri, gak kayak kenapa sih kalian gitu. Akhirnya pas bikin akun baru, bikin konten-konten lain yang lebih interaktif, walaupun hubungannya juga tetap ada musiknya juga ya. Akhirnya mulai ketemu audiens baru yang ngajak aku ngobrol gitu loh. Akhirnya mulailah nyaman bikin konten. Mulai kayak oh ternyata gue bisa ya kayak merasa terhubung gitu loh sama yang pengikut-pengikut gue. Sebelumnya tuh kayaknya gue merasa jauh banget sama mereka gitu. Hanya by request aja. Gue kayak ngerasa disuruh-suruh dulu tuh, kayak Kak kok ini belum di cover nih Kak, kok gak ikut challenge yang ini Kak, challenge jadi kemana Kak, riff ini Kak, riff run challenge-nya Kak gitu. Terus gue kayak sabar, tenang, aku juga mau ngobrol, aku juga manusia, sabar. Iya, akhirnya dari situ baru ada kayak menikmatilah gitu. Dari situ mulai keluar konten-konten baru yang akhirnya bantu viewsnya naikin juga gitu. Dan kayak itu lumayan ngebantu musik aku juga sih, karena ternyata kan kalau cover kan beda banget ya sama ngeluarin musik sendiri gitu. Kalau cover kan aku make lagu orang lain gitu, yang penting ya suaranya enak, yang penting ada apa ngapain gitu kan. Sedangkan kalau bikin lagu sendiri kan orang harus peduli aku siapa, harus peduli lagu aku tentang apa gitu. Dan ternyata ngebantu juga tuh saat orang kenal, ternyata oh Jebung tuh orangnya kalau personality kayak gini ya, orangnya kalau ngomong kayak gini, dan mereka jadi lebih peduli saat aku ngeluarin lagu gitu loh. Kalau dulu kan kayak disuruh-suruh aja aku kok. Tapi kalau yang suruh-suruh itu request lagu apa yang paling susah? Yang paling susah? Biasanya yang kalau mereka kan kayaknya mungkin kalau ngelihat orang suaranya bagus, expect-nya yang tinggi-tinggi gitu ya. Gitu. Iya, yang kayak tinggi-tinggi teriak gitu. Nah, aku sebenarnya nggak terlalu bisa yang lepas banget gitu loh suaranya. Itu yang susah buat aku. Daripada kan kalau di TikTok kan suka ada challenge-challenge yang cepet-cepet gitu nadanya. Kalau itu tuh lebih bisa aku pelajarin dibanding tinggi-tinggi. Daripada yang kayak wah gitu. Mariah Carey berarti itu susah dong? Lumayan, iya. Kita mau nggak bisa. Susah banget. Bukan lumayan. Gak usah, gue gampang juga nih. Susah. Tapi kadang-kadang kalau cara nyanyinya persis kayak dia susah banget. Oh iya. Kadang-kadang aku kayak suka nge-cheat gitu Kak. Gimana nge-cheatnya? Kayak misalnya kemarin aku nge-cover lagu My All, I Give My All. Kalau si Mariah Carey kenal kan kayak tetangga gue, kayak tinggal di Duren Sawit dia. Si Mariah Carey tuh, dia tuh kan nyanyinya pakai suara asli, kayak dia lepas gitu kan. Karena udah nadanya meliuk-meliuk, nadanya tinggi, jadi aku nge-cheat, aku pakai biar lebih santai pakai suara kepala gitu lah, jadi santai. Suara kepala tuh gimana? Suara kepala yang ha gitu, jadi kayak ha. Aduh, suara apa aja sebenarnya, gue suara apa juga gue nggak bisa, suara jadi hati gue yang bisa. kayak wah gitu. Sakit kepala lama-lama nih kita kayak. Tapi kalau ikutan naik. Kalau suara kepala tuh kayak kadang tuh suka kerasa, emang ngedengung kepala, kadang suka kayak kalau kelamaan ditahan nadanya itu suka jadi bikin pusing. Oh, ada suara kepala juga gitu ya? Iya, baru tahu, gue ada suara head voice. Oh iya. Kita ada head voice kalau kita lagi overthinking. Head voice ya kan? Agak halu kayak itu suara di kepala. Iya, suara di kepala. Beda sama suara kepala. Beda, aku pikir aku bisa head voice, ternyata nggak bisa. Itu suara di
beda ternyata. Tadi hampir mau bisa nggak bisa ternyata. Tadi kamu nyanyi bisa, ngonten bisa, kabarnya kamu juga bisa. Kamu juga bisa. Kabarnya kamu juga punya podcast. Iya. Iya, keren banget loh. Kalau podcastnya ngobrolin apa? Podcastnya ngobrolin apa? Podcastnya ngomongin apa aja sih? Terserah aku sebenarnya. Sendiri aja ngobrol. Iya, monolog. Di mana? Di Spotify ada Capek Mikir with Jebung namanya. Capek Mikir with Jebung. Iya, jadi memang apapun yang aku overthinkingin sebenarnya. Kamu ngomonginnya di situ. Iya, gitu. awalnya tuh bikin itu karena itu audio diary aku sebenarnya. Itu isinya tuh kayak recordan aku curhat aja. Oh iya, berarti kamu senang ngobrol dong orangnya. Enggak, makanya kan sendiri ngobrol sama diri ngobrol sendiri. Hey, aku tuh lagi Karena ini gitu ya. karena canggung nggak bisa kayak curhat. Kalau lagi kejadian nih, aku tuh orang yang kalau lagi kejadian nggak bisa ngobrol yang kayak gue lagi ngerasa kayak gini nih. Aduh, Nggak bisa. Ini kalau udah lewat baru kalau udah ngomong. lewat baru bisa yang kayak tau gak sih kemarin gue ketabrak, hahaha gitu. Biasanya begitu. Nah di podcast ini udah berapa episode? Udah lama, dari 2000 berapa ya kita? 2022 Sampai kayaknya sekarang. udah 200-an, 300, 200. Banyak banget. Iya, udah lama. Isinya curhatan kamu. Curhatan semua? aku awalnya berasal dari curhat-curhatan kayak audio diary gitu. Terus akhirnya kita mulai ngundang-ngundang tamu dalam negeri kayaknya dari 2023. Iya. Ada tamu. Iya. Baru akhirnya tamu-tamu yang kayak interview yang musisi-musisi baru masuk kayak di tahun lalu gitu. Karena sebenarnya aku nggak bisa interview, makanya maunya monolog awalnya. Terus latihan interview itu tamu pertama yang diundang adik aku. Jadi dia lagi di kamar di bawah main game terus kayak ke atas dong gitu. Tanya lah Iya, itu. ditanya-tanya. Dari tiga ini yang paling kamu suka yang mana? Bernyanyi, mengonten dan tadi apa? Podcast. Menenun. Merajut kasih. Tapi nulis lagu sih sebenarnya. Nyanyi, nulis Nulis. lagu sendiri ya. Tapi katanya kamu sekarang DJ. Enggak, Kak, itu sebenarnya bukan kayak kerjaan kayak itu. Aku jahil. Aku nge-DJ pakai iPad, Kak. Nemuin lah ada aplikasi DJ gitu. Terus jahil aja, download lagu apa, terus belajar mixing. Terus bulan lalu lah akhirnya pertama kali aku belajar pakai alat beneran. Tuh kan akhirnya beneran kan? Iya, tapi aku keringet loh, gini, iya Kak. kan jadi DJ. Tapi ketek aku basah pas di Gak ada nah udah pakai udah gitu ya? Udah. Gak sih? Aku malu banget Gitu kan kan? aku kan Ya ditemenin sama yang ngajarin aku kan. Terus kan aku lagi Ada gitu. ya kan misalnya dia kasih tahu kayak itu di ini aja nih gitu kan. Kan kalau DJ biasanya kan abis ngelepas efek itu kan dia suka Iya. gitu kan. Gitu. Nah, kan maksudnya kan ada style gitu kan. Terus aku maksudnya kayak ceritanya lagi fokus terus habis itu kayak terus orang-orang udah kayak wah gak mau ngapain nih, terus kayak aduh kalau ini gimana, terus aku lepas kan terus berhasil lah terus habis itu mereka kayak terus aku kayak aduh malu banget mau pulang. Tapi kan berhasil. Ya tapi aku nggak bisa kayak sok cool gitu ternyata. Gak Itu ada skill masalah. DJ yang aku belum Pergerakan punya. pundak gitu aja. Ding. Ciao. Iya, itu skill DJ yang aku belum punya itu. Selain skill DJ aslinya ya, aku nggak bisa sok cool. Tapi kalau kayak kamu kayak sekarang kamu lakuin itu orang tua kamu mendukung kamu sepenuhnya. Atau kamu pernah nggak kayak aduh aku lagi kayak tadi tuh yang kamu lagi drop banget nih gitu. Kamu cerita nggak ke orang tua kamu lagi drop nih lagi kayak stuck atau bosan atau apa gitu. Aku kan orangnya nggak gampang cerita saat terjadi tadi kan. Tapi mama tuh lumayan orang yang sangat observan banget sih. Jadi kayak nih kayaknya lagi nih stres nih anak nih gitu. Stres nih kenapa nih gitu. Tapi orang tua suka banyak kasih advice nggak ke kamu? Banyak apalagi mama tuh lumayan yang kayak cerewet gitu. Jadi dibandingkan papa, mama tuh lumayan yang aktif di media sosial juga, yang nge-follow aku. Jadi dia selalu ngelihat, memantau ya. Iya, yang ngelihat aku bikin konten apa. Kadang-kadang kalau aku lagi jarang bikin konten tuh dia yang kayak kok nggak bikin ini. Atau enggak kadang-kadang kalau aku ngepost di sini terus kayak kok ini nggak di post juga di reels. Wow. Dicek semua yang bolak-balik anak gue nih. Ini Kok kurang ini nih. Ini nggak di post nih. Kok ini nggak di post juga nih? Ini bagus nih kayak. Tapi bagus loh kan kan ada sebuah apa ya kalau orang tua ngeliat itu seneng juga gitu. Jadi kayak bisa dia ngelihat konten DJ aku gitu. Terus habis itu mungkin karena pilihan lagu ya. Konten DJ aku pertama kali yang naik itu kan lagu Batak. Jadi dia tuh langsung kayak
ada lagu Batak bagus nih Oh. gitu. Jadi dia langsung relate kan. Mungkin kalau waktu itu pilihan lagu-lagu DJ di awal agak lagu-lagu barat, mungkin dia nggak bisa kasih rekomendasi tuh. Aku tuh kalau misalnya bikin lagu, kalau misalnya bikin konten atau kayak dari dulu deh sebelum aku bikin ini semua ya, dari aku SMA, dari SMP kalau nyalain lagu, kalau lagi ngulik apa, lagi bikin video apa atau lagi lari-lari di rumah mau ngapain, Mau ngapain lo lari di rumah? bikin video-video apa gitu loh. Kayak mau jadi pelari. Atau kayak di rumah tiba-tiba kayak mau belajar yoga terus tiba-tiba begini di Oh, gitu. emang anti. Atau kayak tiba-tiba kayak ngapain di rumah, gak pernah ada kayak orang rumah tuh gak pernah ada mata yang kayak lu kenapa sih gitu. Atau membatasi Ya kayak udah mereka jalan-jalan aja gitu loh. Kayak mau aku kayak tiba-tiba belajar kayang di tengah. Oh, kayak iya. dulu misalnya aku SMP cheerleader nih. wow, gelantungin dong rumah Di tuh. tengah di ruang tamu aku tuh belajar koprol cartwheel, tapi kan belum bisa-bisa. Jadi tuh tau gak sih koprol jelek Kak? Yang kayak yang enggak yang kayak gini terus habis itu jadi tangannya udah nyampe terus kita cuma kayak Oh, iya, nggak kalau lanjut. orang kalau misalnya kayak mereka nggak suportif jahat itu kan yang kayak lo ngapain sih kayak gini kan tiap hari gitu latihan gini-gini, tapi untung aja ya mereka nggak pernah jadi orang yang kayak gitu. Oke, nggak kerasa loh udah habis waktunya. Thank you banget datang ke sini ngobrol-ngobrol sama aku di sini di Tubiana. Semoga sukses terus, sehat terus, semangat terus. Dan thank you juga bisa udah nonton, dan ambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya buat Live Teman. Bye bestie.